Ngunci kayak mana biar nggak goyang? Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin teman-teman seperjuangan yang kami banggakan, sekuntum mawar sedang mekar, indah dipandang saat purnama. Hadirin semua, apa kabar? Apakah sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Hadirin, Dr. Yusuf Al-Qaradawi di dalam bukunya Mushkilatul Fakhri wa Kaifa A'la Jahdil Islam, beliau menjelaskan bahwa Islam saat ini tengah menghadapi persoalan yang besar lagi mendasar, yakni sedang dalam kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Hal tersebut didukung oleh pendapat Profesor Nur Khalid Majid yang mengatakan bahwa Islam adalah agama visioner dan revolusioner. Namun sayangnya hadirin, Islam saat ini betul-betul sedang dicekam menderita kemiskinan dan kebodohan. Hal tersebut bukan hanya mengubah kata tanpa fakta, sebab sejarah de jure dan de facto kita kalah oleh Amerika yang kapitalis, kita jauh tertinggal oleh Cina yang konfusionis, bahkan kita jauh terbelakang oleh Jepang yang Buddhis Taois. Tampaknya hadirin, kita hanya menjadi bangsa yang berjiwa pengemis, bermental apatis, dan berwatak iblis. Pikirannya kotor, jiwanya kendor, mentalnya molor, kerjaannya hanya mondar-mandir tidak jelas. Betul hadirin? Betul. Lalu timbul pertanyaan, bagaimanakah solusi dari persoalan tersebut? Sebagai jawabannya, pada kesempatan kali ini, izinkan kami menyampaikan sebuah syarahan dengan judul Konsep Pendidikan Kristen Berbasis Al-Quran, dengan landasan awal firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 berikut ini. Tanda
وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan kepadamu, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu berapa derajat, dan Allah mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqari di dalam Jumat At-Tafsir min Fadil Al-Qadir menjelaskan bahwa barang siapa yang berkumpul dalam diri seorang iman dan ilmu, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang tersebut dengan kadar ilmu pengetahuannya dan keimanannya. Namun sebaliknya hadirin, jika ilmu tanpa didasari iman, maka hanya melahirkan model-model manusia jahiliyah. Akidahnya rendah, imannya lemah, dan kerjaannya hanya berhancur bangsa. Perhatikanlah hadirin, akhir-akhir ini kejahatan banyak dilakukan oleh orang-orang berpendidikan dan berilmu. Orang miskin kalau mencuri hanya untuk makan sehari-hari. Orang bodoh kalau mencuri hanya demi sesuap nasi. Namun jika orang berpendidikan dan berdasi mulai beraksi hanya dengan bersenjatakan pena, mampu mengatang-atik dan memanipulasi data, sekejap mata hadirin, mampu meraup merogoh uang negara dengan miliaran rupiahnya. Bukankah saat ini kita sedang dibuat bingung? Siapakah yang maling? Polisi kena, jaksa kena, hakim kena, bahkan KPK-nya pun juga kena. Ibnu Taimiyah dalam Siyasat Syariah menjelaskan bahwa ada dua sifat kenabian yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam, yakni kuat dan amanah. Ahmad Mustafa Al-Marawi dalam tafsir Al-Marawi jilid 2 halaman 69 sampai 70 menjelaskan bahwa
Amanah dibagi menjadi 3 bagian. Amanatul abdi ma'ar rabbihi, amanatul abdi ma'an nas, wa amanatul abdi ma'an nafsihi. Amanah seorang hamba kepada Tuhannya, amanah seorang hamba kepada manusia lainnya, dan amanah seorang hamba kepada dirinya sendiri. Hadirin, akhir-akhir ini kita sedang dibuat bingung oleh generasi muda kita yang cenderung melemahkan dirinya sendiri, baik secara fisik, intelektual maupun kualitas dirinya sendiri. Betapa tidak, hadirin, banyak generasi muda kita yang terjerumus ke dalam pergaulan bebas, free sex, narkoba, dan kemaksiatan lainnya, sehingga melemahkan fisiknya, menumbuhkan intelektualitasnya, dan menghancurkan keimanannya. Lalu timbul pertanyaan, bagaimanakah solusi dari persoalan tersebut? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan firman Allah di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 9 berikut ini. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. صدق الله العظيم. Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Maha benar Allah yang maha agung atas segala firman-Nya. Hadirin wal hadirat rahimahullah. Ayat tersebut diawali dengan kata wal yakhsha, yang merupakan sirot abadi. Kaidah usul fikih mengatakan al aslu fil amri lil wujub, di mana dari asal setiap perintah merupakan wajib, maka wajib bagi kita untuk tidak meninggalkan anak-anak dan keturunan kita dalam keadaan lemah. Imam Ibnu Katsir di dalam Tafsirul Qur'anil Azim juz 1 halaman 413 menjelaskan bahwa ayat tersebut berasbabun nuzul tentang Sa'ad bin Abi Waqqas yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seorang orang tua yang tidak boleh meninggalkan anak-anaknya dan keturunannya dalam keadaan yang lemah. Sebab kita di Young Today is the leader tomorrow. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Demikian cara dapat kami sampaikan, dapat dipetik sebuah kesimpulan bahwa kita sebagai pemuda murni bangsa Indonesia harus giat dalam belajar, gigih dalam berusaha, dan tekun dalam beramal.
serta selalu berpedoman kepada Al-Quran dan Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik menuju masa depan yang cerah dan menjanjikan. Insya Allah pendidikan karakter akan terwujud di negeri ini serta akan terwujudnya bangsa yang melgatu wajibatun warabun ghafur. Akhirul kalam, sebuah syair dari kami. Rasul junjungan tentara utama, berakhlak mulia sejak remaja, bersifat amanah diutamakannya, Islam pun berkembang dengan jayanya. Ilal liqa ma'assalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dengan berakhirnya dari